Untuk perayaan Natal di hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bagian firman Tuhan di saat ini, marilah kita membacanya berbalas-balasan. Dengan judul bacaan, Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia supaya dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hari Natal ini luar biasa. Mabia marusema masehata dikite kebimang yaramate. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab di tahun 2024 ini di tanggal 25 Desember kita sekalian sebagai umat Tuhan diperkenankan lagi untuk ada dalam perayaan yang bersukacita, untuk ada dalam perayaan yang membawa kita kepada kegembiraan ketika kita kembali mengenang rayakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu. Di hari ini kita kenang rayakan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasanya kalau seoras Natal begini, semua so sibuk-sibuk. Apalagi mama-mama, aru kira mama-mama. Di rumah so ada kukis mentega, papa-papa dan Ada botol. biasanya bulan Desember dalam perayaan Natal seperti ini, hampir semua orang ada dalam kesibukan masing-masing, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tentu semua yang kita lakukan itu adalah juga wujud dari respon luapan sukacita kita ketika kita menyambut perayaan Natal
ketika kita ada dalam luapan yang bersukacita dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tetapi marilah kita kembali untuk memaknai lebih mendalam lagi apa sebenarnya maksud kedatangan Allah ke dalam dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus dalam peristiwa kelahirannya. Bagaimana orang yang percaya kepadanya dapat menghayati sepenuhnya tentang arti kehadirannya, tentang makna kelahirannya sebagai Allah, sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Immanuel yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus yang terjadi ribuan tahun yang lalu tentu adalah sebuah penggenapan dari janji Allah pada masa lampau yang dibuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, baik Yesaya, Yeremia, Mika, dan nabi-nabi yang lain. Mereka menggambarkan bagaimana pada masa depan akan ada kelahiran seorang bayi yang kudus, seorang raja yang akan memerintah dunia, bahkan pun dia yang akan menjadi juru selamat manusia. Dan itu digenapi dalam perjanjian baru melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Raja Damai dalam kehidupan kita. Tentu kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini bukanlah tanpa tujuan. Ketika Allah menghadirkan kita ke dalam dunia, bukan berarti Dia hanya menghadirkan begitu saja, tanpa ada maksud. Demikian juga ketika Allah menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Ia tentu mempunyai rencana. Ia mempunyai karyanya bagi dunia dan manusia. Dan nyatanya kelahiran Yesus membawa perubahan yang besar dalam sejarah kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya. Bayi mungil yang kudus yang lahir dari seorang perawan manusia, perawan Maryam, tentu kehadirannya adalah untuk menggenapi maksud-maksud Allah bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dikisahkan dalam bagian firman Tuhan di saat ini bahwa pada waktu itu Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Dan Maria ini dikenal sebagai perempuan yang baik. Demikian juga Yusuf dikenal karena ketaatannya, karena ketulusan hatinya, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan olehnya. Tetapi di masa-masa pertunangan antara Yusuf dan Maria, Yusuf harus menerima kenyataan bahwa Maria telah mengandung terlebih dahulu. Seperti apa perasaan Yusuf pada masa itu? Ketika dia mengetahui bahwa Maria tunangannya ternyata telah mengandung, pastilah Yusuf ada dalam sebuah dilema. Pastilah Yusuf ada dalam sebuah kebimbangan. Bagaimana tidak? Saya belum menikahinya, tetapi dia telah mengandung terlebih dahulu. Dalam kegelisahan, dalam dilema yang dirasakan oleh Yusuf pada masa itu, ia sempat berpikir untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri saja pertunangannya dengan Maria. Tetapi di satu sisi pun Yusuf karena ketulusan hatinya, dia mau menjaga nama baik Maria. Dan dalam rencananya, dalam apa yang ada dalam pikirannya untuk memutuskan rencana atau hubungannya bersama dengan Maria, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya. Janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istri
Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang ada di dalam kandungannya telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi Raja Damai, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi Sang Immanuel yang akan menyertai perjalanan kehidupan manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan di saat ini mau memperkatakan kepada kita sekalian bagaimana Allah menyatakan karyanya, bagaimana Allah memilih Yusuf dan Maria, terlebih Maria sebagai perempuan yang dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana, untuk menjadi alat bagi kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan benar, Yusuf pun membatalkan rencananya untuk mengakhiri hubungannya bersama dengan Maria, sebab ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, agar supaya ia tetap ada dalam hubungan bersama dengan Maria, dalam tanggung jawab terhadap pengasuhan akan Yesus ketika ia ada dalam masa-masa pertumbuhannya, ketika ia telah lahir ke dalam dunia ini. Sebagaimana arti nama Yesus dikatakan dalam ayat 2, dikatakan dalam bagian firman Tuhan di saat ini, bahwa engkau harus menamai dia Yesus. Yesus artinya adalah penyelamat. Yesus artinya adalah pembebas. Maka demikianlah yang akan ia nyatakan dalam kehidupan kita. Ia datang sebagai juru selamat. Ia datang sebagai penebus dosa kita. Dia membebaskan kita dari segala kejahatan dan dosa. Sebab bukan tidak mungkin bagi kita dalam menjalani hidup ini kita tidak melakukan dosa. Karena itulah kehadiran yang ke dalam dunia ini adalah wujud kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menjadi pembebas, menjadi juru selamat dalam perjalanan hidup kita. Tidak hanya itu saja, dikatakan dalam ayat 23, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Adakah di sini anggota jemaat yang bernama Immanuel? Tidak ada? Oh, tidak ada. Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Pemberian nama kepada Yesus Kristus adalah sebuah ungkapan yang mau memperkatakan kepada kita sekalian bahwa melalui Yesus Kristus Allah yang akan menyertai perjalanan kehidupan ini. Dia yang akan menuntun siaran hidup kita. Dia yang akan memakai kita menjadi alatnya. Dan dalam siaran perjalanan hidup yang panjang ini, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Dia Sang Immanuel yang akan terus menyatakan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Dia yang akan menjaga kita. Dia yang akan melindungi kita. Dia yang akan membawa kita untuk senantiasa melihat karya-karya indahnya, perbuatan-perbuatan ajaibnya. Dan kita akan ada dalam kesaksian bahwa kita benar-benar memiliki Allah yang setia. Kita memiliki Allah yang berkarya dalam hidup ini. Kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia, Sang Immanuel, akan menyertai setiap tahapan perjuangan kehidupan kita. Dan itu janjinya yang pasti, yang nyata,
dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari ini dalam perayaan Natal Yesus Kristus, kita sekalian melalui bagian bacaan di saat ini hendak mau dibawa untuk kembali mengingat apa sebenarnya makna dari Natal. Apa sebenarnya maksud dari Natal itu sendiri. Sebab sekarang ini makna dari Natal itu mulai tergeser. Ketika Yesus yang lahir dalam kesederhanaan itu, ketika Yesus yang lahir dalam sebuah bangunan, dalam kondisi yang tidak layak itu, tetapi pada nyatanya sekarang ini kita lebih memaknai Natal sebagai sebuah peristiwa yang di dalamnya dipenuhi dengan kemewahan, dipenuhi dengan sesuatu yang bersifat wow. Kita terlalu terfokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Kita terlalu fokus untuk mempersiapkan apa yang menurut kita baik dalam pandangan kita. Tetapi kita lupa bahwa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ialah hati kita dalam menyambut kelahirannya. Yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kehidupan kita untuk menyambut kelahirannya, untuk menghargai setiap apa yang Dia karyakan dalam kehidupan ini. Inilah yang perlu kita renungkan. Inilah yang perlu kita ingat-ingat selalu dalam menjalani kehidupan ini. Natal menjadi momen di mana kita berkumpul dengan keluarga kita. Natal menjadi momen di mana kita berbagi kasih dengan sesama kita. Natal menjadi momen di mana kita saling merangkul satu dengan yang lain. Dan Natal menjadi momen yang penting juga bagi kita untuk membaharui kehidupan ini, untuk dapat menyelami karya-karya Allah dalam kehidupan ini, bahkan untuk mempersiapkan hidup ini terlebih dahulu, melakukan apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang difirmankannya, sehingga hari-hari kehidupan kita senantiasa ada dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Natal adalah sebuah momen untuk mengingat kembali perjalanan hidup ini, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, bahwa kita tidak pernah melangkah sendiri, bahwa kita tidak pernah dibiarkan melakukan apapun sendiri. Sebab Sang Immanuel yang sejati itulah yang terus mengawali setiap tapakan perjuangan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup, di tengah berbagai tekanan-tekanan kehidupan, di tengah berbagai kemelut dan persoalan hidup yang terkadang membawa kita pada sebuah keputusasaan, yang terkadang membawa kita kepada ketiadaan pengharapan. Tetapi dalam perayaan Natal seperti ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini memberi pengharapan kepada kita, memberi sukacita kepada kita, dan damai sejahteranya menjadi milik bagian kehidupan kita. Karena itu, dalam perayaan Natal di saat ini, marilah kita memaknainya dengan sepenuh hati. Marilah kita benar-benar menghayati arti kehadiran Tuhan dalam hidup ini, dan kasih Allah yang besar dalam hidup kita, kita aktakan, kita nyatakan juga dalam kehidupan sesama kita, dengan hidup saling mengasihi, dengan hidup saling menghargai, dengan hidup saling melengkapi, dengan hidup saling menguatkan satu dengan yang lain, sebagai pelayan, sesama pelayan, bahkan pun
bersama dengan kehidupan anggota jemaat. Kita jadikan momen Natal ini sebagai momen untuk senantiasa ada dalam luapan sukacita, untuk terus memuliakan Dia, mengagungkan Dia, bahkan pun mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini. Sehingga apa yang kita lakukan dan kerjakan, apa yang kita karyakan dalam hidup ini, semua ada di dalam penyertaan Sang Immanuel, di dalam pemberkatan Sang Mesias, dan dalam kasih yang sempurna dari Dia yang akan terus menuntun, yang akan terus memberkati, yang akan terus memelihara kehidupan kita sekalian sebagai orang yang dikasihinya dan yang mengasihi Dia. Selamat Natal untuk kita sekalian. Kiranya damai Natal itu membawa sukacita, menghadirkan kedamaian dalam hati kita, sehingga kita benar-benar ada di dalam penghayatan yang sungguh, dalam kenan dan kasih Tuhan di hari Natal ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Amin.